بالكتاب ولما جعله مجاهد طيبا للجود وبشرا شهيدا للذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم تشركون يومئذ عين صدق الله العظيم masyarakat muslimin rahimahumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk mengabdikan kita diri kita kepada Allah. Kita hadir di atas bumi ini tidak lain tidak bukan kecuali untuk mengabdi kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita lahir sampai hari ini, insya Allah sampai nanti akhir hayat kita tidak pernah putus. Wajiblah kita bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana bersyukur kepada nikmat itu? Penuhi panggilan Allah, penuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, laksanakan. Itulah sebuah tanda syukur hamba kepada Rabb-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan kami sampaikan kepada Rasulullah SAW, seorang hamba yang telah mengajarkan kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran yang hakiki, kebenaran akan membimbing kita menuju dan menemui Rabb kita nanti akhirat. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya ingin memberikan satu judul kajian Ramadan untuk Ramadan ini dengan judulnya adalah Ramadan yang dinanti dan Ramadan yang disesali. Ya, ada Ramadan yang dinanti, ada juga Ramadan yang disesali. Ramadan disesali sih, kan ini. Bagi seorang hamba yang takwa yang beriman kepada Allah dan mendatangi bulan Ramadan ini, tentu Ramadan itu sangat menantikan. Karena apa? Di saat bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu maghfirah Rasulullah SAW. Allah membukakan pintu maaf Rasulullah SAW. Makanya bagi orang yang beriman, Ramadan itu adalah Ramadan yang dinanti. Tapi ada juga nih, sebagai hamba Allah, Ramadan yang saya sesali. Bisa nonton sama teman-teman, makan soto, makan minuman ini, sekarang tidak bisa. Kita harus nyesal dengan datangnya bulan Ramadan. Aneh, jadi aneh gitu ya. Ada satu Ramadan yang dinantikan oleh manusia, ada juga Ramadan itu disesali gitu kan. Tadi saya untuk membaca satu surah sangat kita hafal, sangat kita hafal yang berjudul surah Al-Kasr. Al-Haqqul Takasur, hatta zurtumul maqabir. Dan artinya gini, bermegah-megah, bersenang-senang telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya dengan keyakinan pengetahuan kamu. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim
dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata yang benar, dengan mata ainul yakin. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, tentang kesenangan kamu berpegang kepada. Setelah sebulan kemarin, sejak Syawal yang lalu sampai Syakban kemarin, kita sudah bersenang-senang ya. Wah, makan siang bercengkrama dengan teman-teman, bercengkrama dengan keluarga, kita sudah bersenang-senang. Bahkan mungkin kita juga lupa akan kehadiran kita hidup-hidup yang apa. Nah itu, makanya didatangkanlah oleh Allah bulan Ramadan ini untuk menebus kesalahan sekian 11 bulan kemarin yang kita telah sia-siakan kehidupan kita. Makanya Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa dengan rasa keimanan yang sungguh-sungguh dan menghisap diri dengan pengertian, insya Allah akan diampuni segala dosa-dosa. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Jangan kita anggap diri kita ini suci. Jangan menganggap diri kita ini tidak ada dosanya. Sesungguhnya wama hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya kita. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Ada sebuah hadis qudsi, ini mungkin nasihat untuk saya juga pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibnu Adam, law ahla samawati wal arda istaghfiru laka lakaman yambaghi an tarda ala dhurrika li'annaka la taqdi ala ayyi khairin tarqani. Hai anak Adam, jika seluruh penghuni langit dan bumi meminta ampun kepadaku, kata Allah, atas kesalahan-kesalahanmu, maka seharusnya kamu untuk menangis atas dosa-dosa. Karena kamu tidak tahu dalam keadaan bagaimana nanti kamu akan menemuiku, kata Allah. Jadi kalau penghuni langit dan bumi ini memohonkan ampun atas dosa-dosa kita, seharusnya kita ini menangis. Hadis qudsi ini adalah perkataan Allah yang disebut sebagai hadis. Menangislah kita betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Jangan menganggap diri kita ini suci, jangan menganggap diri kita bersih. Untuk itulah manfaatkanlah bulan Ramadan hari ini dengan sungguh-sungguh 30 hari, hanya sebulan lah, kalau 29 lah, 30 hari sebulan ini kita puasa dengan sungguh-sungguh. Kemudian man qama Ramadan liman wahtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dirikanlah bulan Ramadan ini. Dirikanlah apa maksudnya? Sholatlah pada bulan Ramadan ini, terutama sholat tarawih ini, dengan pengertian dan menghisap diri kita. Semoga Allah akan mengampuni. Manfaatkanlah, berulang-ulang. Belum tentu Pak, kita besok ini masih hidup, belum tentu. Kita tidak tahu hidup kita. Sementara dosa yang kita bawa ini terlalu banyak, sudah kita aktifkan sampai sekarang. Dosanya mungkin tidak terhitung. Maka pantaslah seandainya penghuni langit dan bumi jika meminta ampun kepada Tuhan Allah, haruslah kita menangis atas dosa-dosa kita. Ya ibnu Adam, wa anna akhrajaka wa khulqaka min ba'di Adam wa min ba'di Adam wajadu al-ayat.
pada mana harus bersujud. Hai anak Adam, jika saudara-saudaramu, orang-orang yang kamu cintai tahu akan baunya dosa-dosamu, mereka diperlihatkan keburukan kelakuanmu, tentu mereka tidak akan sudi bergaul denganmu, juga tidak akan mendekatimu. Mana bisa padahal setiap hari dosa-dosamu bertambah-tambah, sedangkan umurmu berkurang sejak kamu dilahirkan dari ibumu. Allah memperkenalkan kita di dalam konstitusi betapa kita ini bukan manusia yang bersih. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi saya membacakan surat Al-Hasr berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah memperingatkan kita, hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Perhatikanlah perbuatan kita. Apa yang kita perbuat untuk hari esok itu. Bekal kita untuk hari esok ketika kita akan menghadap kepada Allah. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Mudah-mudahan kuliah Ramadan yang singkat ini menjadi nasihat juga untuk diri saya pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian. Manfaatkanlah segala dimanfaatkan Tuhan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.